Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berikan kesempatan kepada teman-teman non-muslim untuk bertanya. Tolong saudaraku berikan mic kepada mereka yang akan bertanya. Dan yang ingin bertanya sebutkan nama. Terima kasih. Halo. Iya, iya. Saya Kim Mahik, dosen dari Departemen Perbandingan Sabuksi. Saya ingin bertanya mengenai sistem pernikahan muslim. Mengapa seorang laki-laki Islam diperbolehkan menikah lebih dari satu wanita? Pertanyaannya adalah mengapa Islam membolehkan lebih dari satu pernikahan. Al-Quran adalah satu-satunya kitab di dunia yang membolehkan menikah tidak hanya satu. Tidak ada satupun kitab di dunia ini, apakah itu Ramayana, Mahabharata, Parwaji maupun juga Injil. Tidak ada satupun kitab yang membolehkannya kecuali Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 3, Quran menyatakan boleh menikah dengan 2, 3 atau 4 orang. Tapi jika tidak bisa berlaku adil, menikahlah dengan satu orang saja. Jika tidak bisa berlaku adil, menikahlah dengan satu orang saja. Tetapi jika dapat berlaku adil, Anda boleh menikah dengan 2, 3 atau 4 wanita, maksimum, tidak lebih dari itu. Dalam agama ini, mereka diperbolehkan menikah lebih dari satu orang, dan Quran menyatakan dengan jumlah maksimum pernikahan 4 orang. Anda tahu kenapa? Jika kita analisa dengan logis, dalam waktu yang sama, surat An-Nisa surat keempat ayat 129, sulit melakukan keadilan di antara istri-istri kalian. Sulit. Anda harus memperlakukan mereka semua sama. Menikah dengan satu orang lebih aman. Peraturan ini amat baik. Tidak ada hadis yang mengatakan, jika Anda menikah lebih dari satu orang akan lebih baik. Dalam hadis dikatakan, jika menikah, berarti kau mengenapkan agamamu. Kemudian ada pertanyaan, kalau saya menikah yang kedua, apakah akan menambah nilai agama saya? Bukan, menikah menjauhkan Anda dari perlakuan buruk perzinahan. Ada perbedaan, tapi jika Anda menikahi satu atau dua hanya mengenapkan setengah agama Anda. Alasan mengapa diperbolehkan sejumlah itu, untuk poligami, itu kata yang benar. Karena seperti yang Anda tahu, laki-laki dan wanita lahir dengan tingkatan yang sama. Tapi kemudian diketahui, wanita secara medis memiliki nilai seks lebih tinggi. Penjelasan ini untuk diketahui, bahwa wanita memiliki tingkat kekebalan terhadap penyakit dan kuman lebih tinggi. Lebih banyak bayi wanita yang hidup daripada laki-laki. Begitu juga bayi perempuan dan bayi laki-laki. Setelah tumbuh ditambah lagi, ada kecelakaan perang, merokok, lebih banyak. Pria meninggal daripada wanita. Di Afghanistan, beberapa dari mereka yang meninggal, dengan penelitian yang dihasilkan saat ini, lebih banyak pria meninggal dibanding wanita. Jika menganalisa statistik, India adalah sedikit dari negara yang memiliki lebih banyak laki-laki daripada wanita. Anda tahu kenapa? Karena di India, tiap hari, 300 bayi digugurkan saat mereka diketahui adalah perempuan. Lebih 1 juta kehamilan digugurkan setiap tahunnya di India saat diketahui bayinya perempuan. Itulah alasannya. Saya tidak tahu, jika Anda melihat di negara Amerika, ada 7,8 juta wanita lebih banyak dibandingkan daripada prianya. Di New York sendiri, wanita 1 juta lebih banyak daripada pria. Dan di luar populasi, New York, sepertiganya, Fort Mine, Commonwealth, ada lebih dari 23 juta gay di Amerika dan lebih dari 30 juta wanita yang siap untuk menikah di sana. Di Inggris 4 juta wanitanya lebih banyak dari pria. Di Jerman 4 juta wanitanya lebih banyak dari pria. Di Asia 7 juta wanita lebih banyak dari pria. Allah Subhanahu wa taala Sang Kuasa tahu ada berapa juta wanita lebih banyak dari pria di dunia ini. Saya juga bertanya, misalnya saudara perempuan saya, kakak saya, separuh umurnya tinggal di sana, dan banyak yang setuju dengan filosofi ini. Pria hanya menikahi satu istri. Jika setiap pria Amerika menikah satu wanita, masih akan ada 2,8 juta wanita. Ditambah yang tadi belum menikah, akan lebih dari sekitar 20 juta wanita yang tidak dapat memiliki suami. Jika kakak saya termasuk yang tidak beruntung, yang sampai sekarang belum menikah, maka pilihan satu-satunya adalah menikah dengan laki-laki yang sudah beristri. Itu adalah lebih baik daripada ia menjadi barang milik umum. Pertanyaan selanjutnya dari saudaraku di sebelah kiri. Assalamualaikum, nama saya Jawi Aramlah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk. Beberapa mengatakan kami diciptakan seperti ini. Seperti apa bentuk jamaknya? Pertanyaannya adalah, mengapa ada kata kami dalam Quran untuk Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia lebih dari satu? Saudaraku, kami dalam bahasa Arab memiliki 2 tipe. Satu untuk jamak, satu untuk royal plural. Penguasa. Contohnya jika Anda tahu, Rajiv Gandhi, dia sering berkata, ham tujak nahe, ham. Ham di situ bukan jamak, tapi tunggal. Hal seperti itu dikatakan royal plural. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Di satu tempat dia berkata aku, di tempat lain kami. Kami dalam bahasa Arab tidak mengarah pada jamak. Begitulah Allah selalu menyatakan dirinya. Di satu sisi aku, pada tempat lain dia mengatakan kami. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas, surat ke-112 ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia yang Maha Esa, satu-satunya, tidak lebih dari satu.
Assalamualaikum saudara-saudari. Saya ingin bertanya mengenai transplantasi organ tubuh, donor, dan hukumnya dalam Islam. Pertanyaannya adalah, apakah transplantasi organ tubuh diperbolehkan atau tidak dalam Islam? Al-Quran secara jelas telah mengatakan, apa Anda boleh memberikan atau tidak, tergantung pada kondisinya. Telah banyak konsensus yang bermacam-macam di dunia ini, termasuk di Malaysia, di Jeddah, di Riyadh, isu apakah transplantasi organ diperbolehkan atau tidak. Tapi yang meyakinkan dari semua itu, saat ini mereka menyatakan bahwa transplantasi organ tubuh dibolehkan dengan 3 kondisi. Pertama, organ yang diperlukan haruslah pada orang yang tepat, dan orang yang akan menerima harus aman dari organ yang akan diberikan, hanya jika kehidupannya dalam keadaan bahaya. Kedua, bagi orang yang mendonorkan organ tubuhnya, tidak boleh melakukannya karena alasan ekonomi, untuk uang. Tidak boleh mendapatkan uang dari situ. Ketiga, untuk orang yang mendonorkan organnya, dia tidak boleh menyebabkan hilangnya kehidupan dia. Ilmuwan mengatakan ada beberapa organ tertentu, misalnya ginjal. Seseorang dapat hidup dengan 1 ginjal, hidup normal, jadi ini tambahan hidupnya. Misalnya, ibu saya, dia memerlukan ginjal, dan saya mendonorkannya, tentu ini diperbolehkan. Tapi itu hanya jika boleh, jika tidak membahayakan hidup saya sendiri. Saya tidak bisa mendonorkan jantung, jika didonorkan saya bisa mati, itu yang tidak boleh. Saya hanya boleh mendonorkan organ yang tidak menyebabkan hilangnya nyawa saya sendiri, kehilangan hidup saya, dan tidak boleh karena alasan ekonomi pada poin kedua, dan ketiga membahayakan dirinya sendiri. Berdasarkan konvensi Almas, di Malaysia, di Riyadh, di Jeddah, dan di India, hal ini sangat jarang. Tetapi sekarang, di Akademi India, mereka berkata, ini harus dilakukan lagi, jika digunakan untuk menyelamatkan kehidupan, dan Anda bisa mendonorkan organ Anda, seperti kondisi yang saya sudah sebutkan tadi. Semoga menjawab pertanyaan. Selamat malam semuanya, saya mahasiswa Hapasitik, nama saya Haswagela. Saya ingin bertanya, setelah seseorang meninggal dunia, apakah sebaiknya tubuhnya harus dibakar atau dikuburkan? Pertanyaannya adalah, seseorang meninggal, apakah tubuhnya harus dibakar atau dikubur? Saya rasa seharusnya ada yang menjawabnya lebih tepat. Saudara Adrotul Matok, dia pasti akan menjawabnya lain kali. Bahwa elemen yang terkandung dalam tubuh manusia terdapat juga dalam tanah atau di dalam bumi itu sendiri. Di dalam bumi, kita berasal dari tanah, kembali ke tanah. Begitu logikanya. Lebih mudah bagi kita untuk kembali ke tanah. Itu yang pertama. Poin kedua, jika Anda membakar jenazahnya, akan terjadi polusi. Maksud saya hasil pembakarannya. Kalau Anda menguburnya, tidak akan ada elemen yang terpencar begitu saja. Bahkan, di tempat di mana Anda menguburnya. Poin ketiga, tanah yang ada di sekitar situ akan menjadi lebih subur. Poin keempat, mengubur itu sangat murah. Tidak perlu banyak uang. Kita mengenal 3 level. Kita setuju itu. Tapi, untuk kremasi, untuk membakar, kita memerlukan banyak sekali kayu-kayu. Oleh karena itu, berdasarkan statistik, setiap tahun pemerintah kehilangan jutaan rupiah karena kehilangan kayu. Lingkungan bermasalah dan bahaya lainnya juga menghabiskan banyak uang. Jika Anda menghitung dari jumlah penduduk yang meninggal, akan banyak kayu yang hilang. Uangnya juga banyak. Lebih ilmiah dan logis kalau kita menguburnya dan bukan membakar jenazah tersebut. Demikian adanya. Saya melihat ada pertanyaan yang terlewat. Beberapa pertanyaan dari wanita mungkin tertinggal. Apakah tidak ada yang ingin bertanya langsung atau juga yang lainnya saya tidak tahu. Dan sekarang saya mengizinkan pertanyaan lewat tulisan dan bisa disampaikan kepada saya setelah sesi pertanyaan ini. Kecuali jika ada saudara-saudara non-muslim yang ingin berkesempatan bertanya, silakan. Jadi kami bisa memberikan pengecualian bagi mereka yang ingin bertanya. Assalamualaikum, nama saya Khalid dan saya mahasiswa. Disebutkan dalam Quran bahwa matahari dan benda lainnya berotasi sesuai jalurnya. Dan saya membaca Doomsday bahwa bumi dan matahari akan bergerak dalam bentuk spiral. Saat-saat revolusi dan rotasi dan fenomena ini jelas terlihat. Bagaimana ini terjadi? Di suatu tempat dikatakan, matahari dan benda langit lain berotasi. Di tempat lain, matahari dan benda langit lain sejajar. Beberapa tempat mengatakannya. Saya akan sebutkan bahwa dalam Al-Quran membicarakan tanda-tanda hari akhir. Saya akan sebutkan surat Qiyamah, surat ke-75, ayat 8 dan 9. Apabila matahari dan bulan dikumpulkan bersama. Kapan? Pada hari akhir, bukan saat ini. Ini memberikan tanda-tanda hari perhitungan. Memberitahukan bukan terjadi hari ini. Namanya adalah surat Al-Qiyamah, hari kiamat. Dan diberikan tanda bahwa bulan akan menjadi gelap, bintang akan berjatuhan, lautan akan pasang, dan lain-lain. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Apa sekarang akan terjadi? Tidak.
Tapi sebelum dunia ini berakhir, itu akan terjadi. Quran mengatakan akan terjadi, tapi bukan saat ini. Satu kali tertulis, satu kali main. Sehingga ini akan lebih baik. Pertanyaan dari kartu ini dikatakan dalam Quran bahwa Allah adalah Tuhan di barat dan juga di timur. Bagaimana Anda menjelaskan ayat Quran ini secara ilmiah? Pertanyaannya adalah, dikatakan dalam Al-Quran, Allah adalah Tuhan di barat dan di timur. Bagaimana Anda menjelaskan secara ilmiah? Baiklah, saya akan jawab. Dinyatakan dalam Quran, pada surat Ar-Rahman, surat ke-55, ayat 17. Rabbul Masrikani wa Rabbul Maghribaini. Allah adalah penguasa dua timur dan dua barat. Penjelasannya dalam bahasa Arab, ada dua tipe jamak. Yang pertama untuk dua hal, yang ketiga untuk lebih dari dua hal. Di sini, Rabbul Masrikani, plural untuk dua hal. Penguasa dua timur dan penguasa dua barat. Kita lihat apa yang ilmu pengetahuan katakan. Kita tahu bahwa matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Tapi ilmuwan baru mengetahui matahari terbit di tempat yang sama, hanya 2 hari. Titik timur yang persis sama. Pada waktu yang berbeda kita melihat matahari terbit dari tempat yang nampak sama, tapi ternyata matahari terbit dari tempat yang persis sama. Dan itu dilakukan hanya dalam waktu 2 hari. Di hari yang lain terbit lebih ke utara atau ke selatan dari arah timur. Serupa, matahari juga terbit dari arah timur, lalu terbit dari arah yang lebih condong ke utara dan lebih condong ke selatan. Kemudian serupa matahari juga terbenam tepat di arah barat, hanya waktu 2 hari, lalu terbenam juga ke arah yang lebih condong ke utara dan dari arah yang lebih condong ke utara dan condong ke selatan. Sekali lagi, matahari terbenam dari arah barat hanya waktu 2 hari. Maka saat Quran mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan di timur dan barat, artinya adalah di 2 titik ekstrim timur dan terbenam di 2 titik ekstrim barat. Dikatakan juga dalam Al-Quran, surat Al-Ma'arij, surat ke-70, ayat 40, bahwa Allah adalah Tuhan timur dan barat. Dengan arti jamak, lebih dari 2. Diartikan Allah Tuhan di timur-timur dan barat-barat. Maksudnya adalah Allah adalah Tuhan di setiap titik timur dan setiap titik barat. Ringkasnya, Allah adalah Tuhan di 2 titik timur, 2 titik barat, dan 2 titik diantaranya, yaitu barat dan juga 2 titik timur. Pertanyaan selanjutnya dari wanita. Assalamualaikum Dr. Zakir. Nama saya Malika Muhammad Islam. Pertanyaan saya adalah, apakah maksud dari Quran yang berbunyi bahwa Allah menurunkan besi dari langit? Tolong penjelasannya. Pertanyaannya adalah, apa maksud dari Quran yang berbunyi Allah menurunkan besi dari langit? Bunyi itu pada Al-Quran, surat Al-Hadid, surat ke-57 dan ayat 25. Kata yang mengandung besi, dinyatakan bahwa Allah menurunkan besi. Maksudnya suatu materi yang punya banyak keutamaan bagi manusia. Kata dalam bahasa Arab yang menurunkan adalah anzala, artinya menurunkan. Anzala dapat dilihat dari 2 kacamata. Pertama, Allah telah menurunkan, telah memperlihatkan. Jadi Allah telah memperlihatkan bahwa dalam besi terdapat banyak kegunaan dan bahan untuk berperang dan juga digunakan untuk yang lainnya. Allah telah memperlihatkan dalam besi ada materi yang bisa digunakan untuk kita berperang. Kita juga tahu bahwa besi menjadi salah satu unsur penting, misalnya untuk membuat baja. Besi dan baja dijadikan bahan untuk berperang, seperti senjata, pedang dan senapan, pistol, dan yang lainnya. Dan juga digunakan untuk hal lain seperti berkeley, untuk mesin, arsitektur, pisau, sendok, garpu, dan juga yang lain. Jadi, ini berarti bahwa Allah telah memperlihatkan besi dengan manfaatnya yang bermacam-macam, dan bahan yang dibuat daripadanya. Arti literatur lainnya bahwa Allah telah menurunkan, dia menurunkan dari langit. Hal ini telah diperlihatkan oleh Armstrong. Dinyatakan dalam Al-Hadid surat ke-57 ayat 25 dinyatakan bahwa aku telah menurunkan dari langit. Ternyata baru-baru ini para ilmuwan mengetahui bagaimana terjadinya proses farmasi berbagai elemen. Umum diketahui bahwa ternyata energi dalam tata surya kita cukup besar. Perlu Anda ketahui bahwa sekarang ini telah dibuat sebuah perhitungan bahwa energi yang diperlukan untuk membuat satu bagian besi adalah 4 energi yang dimiliki oleh tata surya. Jadi energi yang dibuat oleh matahari, bulan, dan semua planet di tata surya ini, seluruh planet yang ada,
ditambah matahari dan bulan, dan yang lainnya hanya cukup untuk membuat satu bagian besi. Ilmuwan juga memberitahu bahwa besi adalah materi luar angkasa. Di mana jika kita baca Al-Quran, di sana juga dijelaskan bahwa besi diturunkan dari langit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم